Ya, aku mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Seperti biasa, kita mulai dulu dengan progres. Di sini Mas Fatur dan Mas Nur Rohman ya, udah lulus. Kalau ini siapa ya? Mas Fellow Jitster. Apakah yang belum lulus? Namanya siapa, Mas? Malah. Em, oh, Mas Ainur Rafiq. Udah lulus belum ya? Oh, Belum belum. Kak, lulus. Progresnya aman. Aman. Udah 90% Kak. Tinggal 10% lagi paling sama ngerjain tugas terakhir. Oh, oke. Sip. Mas Kian juga udah sih, udah lulus. Em, oke, kita ini aja. Kita lanjut ke topik diskusi kita. Topik diskusi kita. Ya, Mas Ahmad Noveliansyah juga udah selesai kelasnya. Oke. Terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini. Topik diskusi kita malam ini adalah networking dan personal branding. Nah, ini juga salah satu topik yang penting ya, khususnya bagi pemula ya. Tapi walaupun udah terjun ke udah punya karir berjalan juga, ini tetap jadi materi yang bagus karena personal branding itu berguna terus menerus ya. Jadi nggak cuman berguna di awal. Aku sendiri selalu berusaha untuk membangun personal branding yang baik terus menerus ya. Nah, tujuan dari diskusi kita malam ini adalah memahami pentingnya networking dalam dunia kerja. Jadi sebenarnya networking itu nggak harus ngobrol face to face sama orang ya, tapi bisa juga dengan cara meningkatkan exposure kita sendiri ya. Misalkan dengan cara branding di sosmed atau bikin web kayak gitu. Jadi exposure kita di
internet itu ya terlihat ya. Nah itu juga salah satu networking ya. Jadi orang lain yang punya yang ya kan internet sekarang diakses oleh banyak orang ya, atau ya minimal HR atau recruiter itu ya pasti buka internet itu, browsing. Jadi kalau kita punya akun-akun sosmed yang diisi dengan portofolio atau konten-konten profesional, itu ya pastinya dilihat ya, kelihatan sama rekruternya gitu. Membangun personal branding sebagai front end developer ya. Mengetahui strategi praktis untuk meningkatkan visibilitas profesional. Nanti kita akan bahas strateginya ya, gimana caranya meningkatkan exposure kita di internet. Kenapa harus bangun jaringan? Ya mendapatkan peluang kerja lebih cepat, karena memang kalau bahasanya apa ya, jadi pemberi pekerjaan atau recruiter ya lihat lihat representasi kita di internet itu kan pastinya apalagi kalau bagus ya, misalkan bikin konten-konten yang bagus, sharing ilmu yang istilahnya ya pastinya bermanfaat ya, atau misalkan case-case yang menarik gitu ya, pasti recruiter juga lihat, oh ini kayaknya emang orangnya walk the talk gitu ya, jadi tahu apa yang dia bicarakan gitu ya, atau tahu dengan bidangnya gitu. Jadi benar-benar kelihatan profesional gitu ya. Seolah-olah kita ya kelihatan jago gitu ya. Walaupun ya tentunya harus benar-benar jago gitu. Belajar dari pengalaman developer lain. Ya ini kalau kaitannya dengan berjejaring ya. Misalkan connect atau ngobrol dengan developer lain. Tentunya ini bukan cuma masalah dapat kerja atau enggak ya, tapi juga bisa jadi kita bisa belajar dari developer tersebut ya, atau mereka bisa belajar dari kita. Biasanya kalau ngobrol bertukar pikiran itu ada aja yang bisa kita pelajari gitu ya, atau ada aja yang bisa kita ambil. Mendapatkan mentor atau komunitas, support komunitas ya. Tentunya kalau misalkan kita banyak gabung ke komunitas online atau mungkin komunitas offline, ya tentunya kita dapat dukungan dari komunitas tersebut gitu. Atau bahkan nemu orang yang bisa kita jadikan mentor gitu. Kalau nanya-nanya apa atau ngobrol, diajakin ngobrol, ya apa namanya? Kalau ngobrol, kalau kita bertanya, banyak ngobrol dengan mentor, ya mentornya juga akan atau orang-orang yang jago ini bisa ngebantu kita. Berpeluang berkolaborasi dalam proyek menarik. Nah ini juga keuntungan membangun jaringan. Salah satunya adalah ya itu, jadi kita bisa dapat pekerjaan dari sana gitu. Jadi emang intinya adalah di antara inti berkomunitas itu, kalau nggak buat
dapat proyek ya belajar gitu, atau ya belajar, sorry, karena kan misalkan kita juga bisa nanya gitu ya ke komunitas tersebut. Meningkatkan kepercayaan diri dalam industri. Nah ini juga salah satu benefitnya ya, karena kadang-kadang kita ngobrol sama orang itu khawatirnya nggak didengar, atau misalkan nggak tahu gimana caranya ngobrol ngobrol atau komunikasi sama komunitas itu gitu ya. Dengan sering-seringnya melatih kepercayaan diri kita gitu ya, itu juga bisa melatih kepercayaan diri kita gitu, dengan nyoba show up atau ngobrol sama mereka, itu kepercayaan diri kita meningkat. Jadi kita bisa lebih lebih mampu mengutarakan ide kita, atau misalkan meningkatkan kapasitas kita gitu ya. Jadinya kita tahu uh, oh kayaknya kapasitas saya sekarang itu semakin meningkat gitu. Karena seringnya kita bertukar pikiran dengan developer lain. Nah, apa aja tempat ketemu sama developer di online dan offline juga tentunya macam-macam ya, teman-teman. Misalkan di online itu ini umum banget, banyak banget profesional yang punya akun LinkedIn ya. Aku juga sarankan kalau bagi kalian yang belum punya akun LinkedIn untuk bikin akun LinkedIn dan bikin konten-konten yang bagus, bikin status-status yang bagus, atau mungkin nulis di platform lain terus di-share ke LinkedIn biar recruiter itu tahu kapasitas kita gitu. Mereka biar mereka tahu apa aja skill kita gitu ya, hal-hal apa yang kita kuasai. Terus di Twitter juga dari yang aku tahu biasanya bentuknya orang ya, tokoh-tokoh di developer yang jadi tokoh ya, apa namanya, influencer ya, developer influencer atau key opinion leader ya, intinya influencer lah ya. Biasanya di Twitter itu yang kayak gitu adanya. Kalian bisa follow mereka gitu ya. Nanti juga akan tentunya kalian bisa dapat insight-insight menarik ya, atau mungkin sharing sharing project mungkin ya di ininya, di komentarnya, di reply-nya, seperti itu. Lalu ada GitHub. Tentunya ini juga udah wajib ya GitHub itu. Aku sendiri Twitter ada Twitter sih tapi nggak diseriusin. Tapi LinkedIn sama GitHub itu punya dan sering di maintain. Ada lagi sebenarnya GitLab ya, cuman nggak populer dibuka orang. Biasanya GitLab itu kalau orang mau bikin private repo. Kalau nyari-nyari open source itu biasanya di GitHub. Bikin portofolio bagus di GitHub biar sesama developer bisa mungkin connect, follow atau gimana, atau mungkin bisa dapat kerjaan juga lewat GitHub gitu ya, atau misalkan ya maksudnya recruiter itu bisa lihat kita lewat GitHub ini. Terus ada platform ini apa?
nulis ya, namanya dev.to atau Hashnode. Ada juga Hashnode, ada juga Medium. Ini ya. Ini tuh platform nulis. Tentunya kita juga bisa bikin konten-konten tulisan, khususnya kalau panjang itu di platform kayak gini. Misalkan atau mungkin misalkan bentuknya cerita ya. Misalkan sambil bikin portofolio sambil cerita. Biasanya orang tuh suka sama tulisan-tulisan cerita atau konten-konten cerita. Makanya ini masih jadi pilihan yang bagus. Lalu ada Discord dan Telegram. Yang aku tahu sendiri komunitas online developer itu biasanya ada di Telegram. Jadi mungkin kalau kalian belum punya Telegram, bisa coba bikin, terus gabung sama grup Telegram ini. Di sana ya tentunya bisa share konten, misalkan aku juga kadang-kadang kayak gitu. Bikin tulisan terus di-share di grup Telegram. Di topik spesifik ya. Nanti kan orang lihat, barangkali juga ada recruiter, aku juga pernah ada yang ngontak, bisa katanya, ya bisa, terus ditawarin kerja gitu ya. Nah kalau offline tentunya ya ada semacam meet up atau konferensi atau seminar lah ya, seminar. Ini ya tentunya sama senior developer atau pembicaranya sama sesama developer juga gitu ya. Ini juga bagus. Terus hackathon atau bootcamp. Nah ini tempat belajar ya. Kalau hackathon ini lomba, kalau bootcamp ini kayak kelas gitu ya. Tentunya juga banyak developer di sana gitu ya. Ya pokoknya intinya adalah cari tempat-tempat developer ngumpul gitu ya. Komunitas developer lokal. Nah ini ya. Kadang ada juga biasanya sih kalau sekarang ya kalau ada komunitas offline-nya biasanya mereka juga punya grup online-nya gitu. Terus workshop dan seminar ini sama sih. Tentunya ya banyak developer di sana dan kita bisa kenalan sama mereka ya. Nah, tapi bukan hanya kenal, tapi juga bangun relasi. Kalau nanya nama doang sama tempat asalnya ya kemungkinan beres dari acara itu ya udah lupa gitu kan. Nah coba jangan cuma tahu atau kenal, tapi bangun relasi gitu. Jadi orang tuh bisa ingat kita gitu ya. Kita tuh bisa jadi top of mind kalau mereka butuh role yang kita kuasai gitu. Caranya adalah berani memulai percakapan. Nah ini makanya di grup online atau komunitas itu jangan malu-malu. Kalau sebenarnya nanya juga ini ya, nggak berarti hina gitu ya. Kalau nanya terkait bug gitu, ya tanya aja di komunitas online itu. Atau kadang-kadang juga bisa jadi mungkin ya kita nggak nanya itu, nggak berani itu karena khawatir diomongin sama orang ya. Padahal seringnya sih orang tuh nggak merhatiin kita gitu. Kayak misalkan malu keluar gitu ya, malu keluar rumah karena khawatir misalkan diliatin sama orang gitu ya. Atau misalkan olahraga ya, misalkan lari tapi malu diliatin sama orang sepanjang jalan.
Padahal seringnya orang tuh nggak peduli sama kita gitu. Kecuali mungkin kalau kita selebriti gitu. Ya tentunya orang banyak yang lihat. Itu juga bisa jadi besoknya udah lupa gitu. Itulah makanya nggak ada alasan untuk kita malu untuk show up di publik gitu ya. Dan kayak misalkan nanya juga ya, kayak tadi ya, itu juga kan meningkatkan exposure juga. Nanya itu juga bisa berarti kita orangnya suka belajar dan serius dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi silahkan untuk berani memulai percakapan. Berikan nilai, share ilmu, solusi, insight. Nah itu ya. Jadi kita juga bisa bikin konten ya tentunya. Ini juga emang gak kalah bagus karena khususnya ini ya, khususnya konten yang kayak bikin tulisan di Medium atau bikin video di YouTube gitu. Bukan jangan ya. Sebenarnya bisa bikin kayak status di LinkedIn, post di LinkedIn atau post di Instagram, tapi biasanya sih orang tuh postingannya nggak bertahan lama gitu. Beda dengan tulisan atau video di YouTube. Itu biasanya dari SEO kan disupport ya. Jadi bisa jadi orang di 1 atau 2 tahun kemudian juga masih lihat konten kita gitu. Nah, aku juga sarankan kalian untuk bikin konten-konten seperti ini. Walaupun aku juga masih ini ya, masih mencoba untuk konsisten gitu ya, bikin konten. Nah, terus jangan hanya meminta bantuan tapi juga membantu. Nah, tentunya kalau membantu itu kesannya emang lebih ini ya, lebih bagus. Karena ya orang juga pasti kan ininya ngiranya kita emang benar-benar tahu apa yang kita omongin gitu ya. Kita emang jago di bidang ini gitu. Makanya di komunitas online itu misalkan kalau ada yang nanya, itu biasanya ada aja orang yang jawab gitu. Dan biasanya orangnya itu mulu gitu. Atau ya kelihatan lah si orang ini emang sering jawabin pertanyaan orang lain gitu. Nah itu kan dari view kita sendiri udah bagus ya. Kalau kita buka grup ini pasti ada orang ini. Kalau lihat postingan, scroll lagi ke bawah, pasti ada orang ini lagi nih. Pas dibuka komentarnya, oh iya bener ada lagi. Nah itu kan kalau dari sisi recruiter itu kan jadinya kita nambah yakin ya mereka atau kita ya sebagai recruiter. Ya udah kita rekrut orang ini aja lah. Kita coba tawarin barangkali mau kayak gitu. Terus tetap follow up setelah networking. Nah ini kayak misalkan kenal sama orang, terus connect sama LinkedIn-nya gitu ya, atau mungkin follow IG-nya atau follow YouTube-nya gitu ya. Subscribe YouTube-nya gitu ya. Itu biar kita bisa belajar dari mereka atau misalkan ngobrol sama mereka. Jangan takut DM atau komentar di post seseorang. Nah ini ya balik lagi ke ini ya yang tadi, berani memulai percakapan sama orang gitu ya. Jadi ya beranikan diri biar orang lain itu tahu dengan kita. Bangun reputasi sebagai developer. Nah tentunya dengan personal branding ya. Jadi personal branding itu adalah gimana caranya orang lain itu tahu dengan keahlian kita, dengan kita dan keahlian kita. Itu personal branding, dan biasanya nggak jauh dengan bikin konten gitu. Atau ngepost portofolio kita.
Jika tidak membangun personal branding, maka orang lain yang akan menentukan siapa kita. Nah, ini benar banget karena um, ya kalau misalkan ada locker ya, terus kita apply, mereka minta LinkedIn atau GitHub kita, tapi kita nggak punya, ya mereka juga nggak akan tahu siapa kita gitu kan. Terus masa misalkan GitHub nggak punya, kan sekarang developer rata-rata punya gitu. Nah, dari sana juga mereka bisa jadi meragukan skill kita gitu ya, bisa meragukan skill kita kalau kita nggak update dengan hal-hal ini. Membantu lebih mudah dikenali dan dipercaya di industri. Ya tentunya ini benar ya. Karena dengan bikin-bikin konten kayak gitu, kita bisa lebih mudah dikenali. Ya, karena dengan lihat konten kita, mereka jadi tahu dengan apa aja skill kita gitu ya. Muka lebih banyak kesempatan kerja dan proyek. Nah ini balik lagi ya. Berjejaring, bikin personal branding ya. Tentunya sama-sama meningkatkan peluang kita dapat kerja. Komponen utamanya adalah skill set yang jelas. Emang kan biasanya juga di resume itu lebih bagus itu kita ada yang bilang cukup dengan nyantumin skill yang kita benar-benar jago aja gitu ya. Walaupun kadang-kadang kan orang semuanya dimasukin ya, mau jago, mau baru belajar, kadang-kadang semuanya dimasukin. Sebenarnya ada pros and cons-nya juga. Kelebihannya adalah minimal bisa ngasih gambaran ke recruiter kalau kita ada niat belajar dengan tools itu gitu ya, dengan skill tersebut. Atau mungkin bisa juga dikasih catatan tingkat keahliannya sampai mana gitu ya. Portofolio yang menarik, nah tentunya ya. Jadi, nah ini katanya di sini caranya dengan bikin showcase. Jadi bukan cuma daftar proyek, tapi juga dijelasin ini tuh proyek apa gitu. Misalkan bisa juga dibikin cerita gitu ya. Misalkan ini adalah aplikasi apa gitu ya. Misalkan aplikasi yang aneh gitu ya. Misalkan di kampung saya banyak ibu-ibu yang kesulitan belanja sayur gitu kan. Nah, dari sanalah saya tergerak untuk bikin aplikasi ini misalkan. Ini aplikasi buat mempermudah beli sayuran gitu ya. Terus ceritain gimana prosesnya gitu kan. Terus teknologi apa aja yang digunakan, terus apa aja masalah yang mau diselesaikan dan gimana hasilnya. Biasanya sih yang paling penting itu emang di portofolio itu hasilnya apa gitu ya. Di resume juga kayak gitu. Ceritain apa aja tapi minimal ceritain outputnya gitu ya, outcome-nya atau hasilnya gitu ya. Dampaknya apa? Misalkan dampaknya adalah perusahaan kami revenue-nya meningkat misalkan sekitar 10%, up to 10% gitu, kayak gitu ya. Terus kehadiran di platform profesional. Nah ini ya yang aku sebutkan tadi. Bikin akun-akun yang biasa developer punya gitu ya. Kalau Twitter sih nggak urgent sih. Biasanya LinkedIn, GitHub, personal website ya.
personal website atau misalkan Medium atau YouTube kayak gitu. Gimana caranya skill kita itu kelihatan. Karya dan kontribusi publik. Nah ini balik lagi ya. Konten itu ya, bikin konten atau bikin project open source atau ini ya, ngomong ya. Nah ngomong itu juga bagus ya teman-teman. Atau ya mungkin ya minimal bikin konten video gitu ya mungkin. Lalu konsisten. Tentunya emang butuh konsistensi ya. Dan ini juga kalau misalkan kayak kita nulis ya, yang bagus itu kalau nulis kita konsisten. Jadi SEO-nya biasanya lebih bagus gitu ya. Jadi kan muncul terus di search engine. Nah ini optimasi LinkedIn. Nah hubungannya dengan personal branding tentunya kalau masang foto itu fotonya yang benar ya. Jadi jangan foto anime. Kalau bukan platform kayak LinkedIn mungkin nggak apa-apa ya. Misalkan ya IG atau Facebook atau WA mungkin nggak apa-apa. Nggak pakai foto asli. Dan nggak usah ini ya, nggak usah malu ya teman-teman. Biasanya emang cowok ya banyak malunya. Jadi masang foto apapun kecuali foto dia sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita mau terjun ke dunia profesional mau nggak mau kita harus ya harus punya foto profesional atau ya misalkan ya di sini nih di LinkedIn itu pakainya ya tentunya foto profesional gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang fotonya nggak profesional tapi biasanya sih mereka itu udah senior ya atau kayak misalnya influencer gitu. Jadi orang udah tahu dia walaupun dia nggak ngeliatin mukanya gitu. Dan banner yang sesuai. Terus tulis headline yang jelas. Nah ini ya kan di LinkedIn tuh ada ya namanya headline ya kalau nggak salah. Headline ini bisa ini aja, jadi singkat gitu ya. Nah kayak gini nih, front developer, React, UI UX gitu ya. Udah cukup kayak gitu aja gitu. Atau kalau udah kerja atau misalkan biasanya kerja di enggak sih, asal misalkan kerja ya, udah kerja mungkin bisa diganti gitu ya, jadi front end developer at company X gitu ya. Apalagi orang tuh biasanya kalau dia pernah kerja di perusahaan bergengsi ya atau populer ya itu biasanya mereka pakai XX-an gitu ya. Sebenarnya ini juga ada orang yang gak suka, ada juga yang sebenarnya bagus juga gitu ya. Karena apa namanya? Jadi ya namanya kita ini ya, kita promosi diri kita sendiri ya. Atau istilahnya menjual diri kita sendiri, gimana aja caranya gitu ya. Ya tentunya hal yang kayak gitu itu termasuk valid move lah ya. Atau hal yang valid gitu ya. Tulis ringkasan about yang menunjukkan passion dan value kamu. Nah ini ya, jadi di about-nya itu di deskripsinya coba deskripsikan lagi apa yang kita bisa gitu ya. Terus tambahkan proyek dan pengalaman. Tentunya ya, kalau belum punya pengalaman bisa ditambahkan proyek di sana gitu ya. Atau ya bikin post-post yang bagus gitu ya. Bikin post-post LinkedIn yang bagus. Aktif dalam komunitas. Post, komentar,
Terus share insight. Nah ini ya, ini hubungannya sama bikin post tadi ya. Bikin post-post tentang apa yang kita bisa gitu ya. Portfolio developer. Nah ini ya, tadi udah ya. Jadi showcase ya bentuknya. Studi kasus pendek. Nah ini ya, bisa kayak gini nih polanya. Masalah, solusi, terus hasilnya apa. Tampilkan proyek open source atau kontribusi GitHub. Jadi portofolio itu sebenarnya emang bisa berupa proyek proyek di tempat kita kerja atau proyek open source ya. Kalau khawatir nggak boleh di share proyek di tempat kerjanya, mungkin bisa minimal apa gitu ya yang bisa diambil, atau mungkin cerita atau screenshot yang kira-kiranya nggak akan masalah gitu ya. Kalau open source ya tentunya kita bisa lebih leluasa ya, karena itu project kita sendiri. Nah dari sana kita bisa bikin cerita gitu. Nah kayak ini nih, studi kasus pendek, masalahnya apa, solusinya apa, terus hasilnya apa gitu ya. Atau mungkin project personal yang misalkan yaitu tadi mau jadi developer indie gitu ya, dengan cara nge-solve sesuatu, implementasinya di aplikasi gitu ya. Bikin website pribadi atau gunakan platform. Nah ini ya tentunya bisa berupa tulisan, bisa berupa video gitu ya. Kalau tulisan apalagi bakal panjang ya, minimal kalau nggak punya website pribadi nih, bisa ke platform kayak gini nih, Dev2, Hashnode, atau Medium. Tambahkan testimoni atau rekomendasi dari rekan kerja. Nah emang kalau bisa punya testimoni kayak gini ya, atau rekomendasi di LinkedIn itu kan ada ya rekomendasi. Jadi mungkin kalau bisa minta teman kita gitu ya untuk ngasih rekomendasi kita di LinkedIn. Nah ini ya kaitannya dengan exposure, balik lagi ya, bikin konten-konten intinya ya. Ya ini udah aku jelaskan tadi ya. Kontennya bisa berupa tutorial atau cerita pencapaian kita, atau cerita pembelajaran kita gitu ya. Cerita kita belajar maksudnya. Atau juga cerita kita bikin project apa aja gitu ya, termasuk bikin project kayak apa sih? Pokoknya bikin project yang mau diuangkan gitu ya. Kayak misalkan mini SaaS atau yang semacamnya. Jadi developer yang dikenal dan dipercaya. Nah ini kan jadinya kalau kita punya konten-konten tersebut tentunya kita jadi dikenal dan dipercaya sama orang gitu ya. Nah tapi kalau misalkan cerita-cerita kayak gitu harus jujur ya, jujur dengan prosesnya gitu ya. Atau kalau misalkan kadang-kadang ada orang yang cerita terkait perjalanan dia nyari kerja gitu ya, ya udah jujur gitu. Kalau misalkan ditolak ya ngomong ditolak, kalau keterima ya tentunya ngomong aja keterima gitu ya, tentunya kalau keterima. Aktif dalam komunitas, terus bantu orang lain dengan menjawab pertanyaan, pertanyaan. Nah ini juga udah ya, jangan takut memulai atau berbicara di publik. Nah ini kaitannya sama bikin konten, jadi jangan takut ya. Coba kalian tiru orang-orang India gitu ya. Itu bukan tanpa alasan orang nyebut tutor India di YouTube itu banyak, itu ya karena mereka pertama
ya apa orang yang terjun di dunia tersebut banyak, lalu mereka nggak takut gitu ya, nggak takut, nggak malu, bahkan kan kontennya pakai bahasa Inggris gitu. Mereka nggak takut dijudge bahasa Inggrisnya jelek atau misalkan aksennya aneh. Walaupun kan emang kenyataannya aksennya aneh ya, tapi mereka ya pede aja gitu, cuek aja. Walaupun jadi joke, jadi meme gitu ya, tapi ya mereka enjoy gitu, pede aja. Nah, kita ada di penghujung materi, jadi ringkasannya kira-kira bangun network, bangun jaringan, terus jangan cuma kenal tapi bangun relasi, bikin hubungan jangka panjang ya. Terus personal branding, ini penting karena ini adalah cara agar kita bisa dikenal oleh orang banyak, termasuk calon pemberi kerja kita. Terus manfaatkan platform kayak LinkedIn dan GitHub untuk bikin personal branding, bikin portofolio yang menarik, terus bikin hal yang beda dengan kandidat lain. Ya ini kayak misalkan kita ikut tutorial, tapi kalau bisa ya desainnya dibedain gitu ya. Khawatirnya orang tuh kan banyak yang ikut tutorial itu, terus rekruter lihat kok kayak sama ya, sama yang aku lihat tadi, ternyata sama gitu kan. Jadinya khawatirnya persepsi rekruter itu jelek ya ke kita. Disangkanya kita cuma kopas, kita cuma kopas doang. Padahal kan kita benar-benar belajar ya. Cuma emang desainnya disamain gitu. Konsisten dalam personal branding ya, dalam berbagi ilmu, bikin konten ya, biar meningkatkan visibilitas kamu. Jadi orang tuh ingat terus ya, buka LinkedIn, oh si orang ini lagi gitu kan. Udah kayaknya sampai sana aja materi kita malam ini. Ada yang mau bertanya? Kita kurang lebih 2 minggu lagi ya. Di sini cuma Mas Ainurofik aja yang belum selesai. Progres kelasnya masih on progress ya. Dan ya tetap semangat bagi yang masih ngerjain kelas ya. Kalau yang intermediate ini emang kalau dipikir-pikir ya belum terlalu sulit ya materi-materinya. Paling nanti di expert itu kadang-kadang materinya ya karena makin susah ya jadi lebih malesin lagi ya belajarnya. Makanya ya harus dibangun apa namanya, harus dibangun rasa ini ya, rasa rajinnya ya, apa namanya, sifat rajin kita harus dibangun ya, konsistensi kita harus dibangun dari sekarang biar nanti terbiasa dengan materi-materi yang advance gitu. Ngomong-ngomong personal branding juga
Tentunya disesuaikan konten-kontennya, disesuaikan dengan target audiens kita. Misalkan ya jadi kita misalkan nggak banyak pakai misalkan bahasa-bahasa daerah gitu ya. Nggak tahu sih, aku jarang juga, mungkin hampir belum pernah juga lihat orang bikin konten teknis pakai bahasa daerah. Tentunya ya kita pengennya pakai bahasa Indonesia ya. Dan mungkin ya jadi disesuaikan. Terus kalau misalkan targetnya kita mau dapat klien di luar negeri ya, kayak misalkan yang trending sekarang remote working, atau ada juga kabur aja dulu, yang rame juga ditanggapi sama pemerintah. Sebenarnya ini tuh mirip TKI gitu ya. Kenapa dibikin rumit gitu ya? Ya intinya kan kita mengadu nasib nyari loker di luar negeri gitu ya. Nah untuk yang remote working sama juga, cuman bedanya kerjanya ya tetap masih di Indonesia gitu. Dan kemungkinan ya semuanya dibangun di internet gitu ya. Termasuk nyimpen portofolionya di internet berupa bahasa Inggris gitu ya. Karena target audiensnya ya orang di luar Indonesia gitu. Jadi harus bahasa internasional yang banyak dipakai orang luar, yakni bahasa Inggris gitu. Nah mungkin yang kayak gitu diperhatikan gitu ya. Oke, udah hampir sejam. Kayaknya nggak ada yang nanya. Ya silahkan Mas Ainurofik. Kak ingin bertanya, kalau personal branding itu dilakukannya setelah kita memiliki skill atau on progress gitu, sambil mengembangkan skill juga membuat personal brandingnya. Ya, oke aku jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Tentunya nggak ada salahnya ya dari awal kita sekarang sambil belajar sambil bikin konten gitu ya, bikin konten atau ya portofolio itu. Jadi nggak harus nunggu jago. Ya karena kan kita butuh exposure biar recruiter lihat kita, kenal kita gitu ya. Tentunya ya mau gimana lagi itu kan. Mau nggak mau kita harus mulai bikin konten, bikin portofolio kayak gitu. Nggak harus nunggu jago dulu. Banyak juga kok di LinkedIn yang mereka baru mulai, tapi ya suka bikin post LinkedIn gitu ya, atau bikin Medium gitu ya. Walaupun mungkin ya dia masih sekolah atau mungkin masih junior gitu. Karena kan salah satu tujuannya itu exposure tadi gitu ya. Gimana caranya kita kelihatan sama orang, biar orang tuh kalau punya kerjaan full time atau part time atau freelance itu eh, mereka bisa ingat kita gitu ya. Atau misalkan ketika browse LinkedIn lagi nemu kita, oh iya bener, inget nih ini orang sering sering posting gitu ya, sering konten-kontennya bagus gitu kan. Terus dia juga bisa gitu ya, yang mana ini dibutuhkan di project saya yang sekarang gitu. Ya udahlah kita coba kontak dia. Nah kayak gitu kan. Jadi
arahnya tujuannya ke sana gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kak izin bertanya lagi boleh Kak? Ya. Kak kalau misalnya personal brandingnya itu di lingkungan sekitar misalnya gitu kan, dan dia itu katakanlah nggak bisa atau jarang sekali buka sosial media dan apa namanya nge-share lewat online gitu. Nah dia hanya personal branding kan di lingkungan sekitarnya gitu, membuatkan aplikasi untuk lingkungan sekitarnya. Nah bagaimana caranya agar dia dilirik oleh perusahaan ketika dia melamar pekerjaan, sementara dia kan jarang ngepost gitu Kak. Ya sebenarnya pokoknya tujuan personal branding itu kan gimana caranya biar kita kelihatan gitu ya. Kalau jarang posting, jarang bikin konten, mungkin ya coba lihat kalau misalkan kalian uh, mungkin sibuk gitu ya, sibuk bikin nggak bisa bikin konten mungkin ya, tapi sering ngobrol sama orang offline, mungkin coba bisa bangun personal branding dengan cara kayak gitu ya. Misalkan ngobrol sama tetangga, kan biasanya gitu ya. Obrolan itu nggak jauh dari biasanya ada aja obrolan atau nanya orang tuh kesibukannya apa gitu. Apakah lagi sekolah, masih sekolah atau udah kerja kayak gitu. Nah itu kan kita bisa bangun personal branding di sana. Misalkan bentar lagi sekolahnya atau kuliahnya selesai gitu. Terus mungkin dia nanya apa gitu kan, kuliahnya di mana gitu kan, atau jurusannya apa. Terus ya kita cerita apa yang kita bisa gitu kan. Bisa jadi orang itu, si tetangga kita itu, atau orang yang kita ngobrol sama dia itu, dia udah kerja gitu kan. Terus mungkin ya bisa jadi link kita atau bisa masukin kita ke tempat dia kerja gitu. Barangkali ada lowongan buat kita gitu. Atau bisa juga dengan ya belajar itu tadi ya, belajar sedikit-sedikit bikin konten gitu ya. Kalau belum biasa bikin konten, sedikit-sedikit gitu kan. Misalkan dimulai dari terserah ya, mungkin bisa mulai dari bikin post di LinkedIn atau mulai langsung bikin tulisan di Medium. Terus kan kita juga sekarang di zaman AI ya, generatif AI, mungkin bisa juga manfaatin itu minimal buat bikin brainstorming ya. Misalkan kita ada ide atau kita ada minat bikin konten tertentu tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, bisa tanya AI itu. Misalkan judulnya apa, terus garis besar kontennya apa. Nah, terus dari sana kita eksekusi bikin konten. Atau kalau bikin berupa video juga bisa aja gitu. Minta bikin draftnya gitu kan, atau poin-poinnya apa aja. Bisa kayak gitu kan. Sekarang ya dengan adanya Gen AI ini lebih gampang lah. Aku juga kerja itu sambil buka ChatGPT gitu. Biar kerjanya lebih cepat gitu. Dan
bos aku juga nggak masalah gitu kan. Pokoknya ya hasilnya bagus gitu kan. Ya cepet, apalagi ya lebih bagus ya kalau bisa cepet. Seperti itu. Aku juga sarankan bikin konten, mulai bikin konten pelan-pelan aja. Sedikit-sedikit gitulah ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Nanti ini jangan lupa diisi ya, absennya. Oke, aku cukupkan aja mentoring malam ini. Bagi yang belum selesai, tetap semangat, tetap semangat ya. Silakan, kita masih ada waktu 2 minggu lagi. Ini juga, ya ini kan tandanya ya, ini yang keenam. Jadi kita ada 2 ini lagi, tandanya 2 mentoring lagi. Tandanya kita masih punya 2 minggu lagi. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Emang idealnya sekarang ini harusnya udah ini sih, udah di 90%-an. Ini sebenarnya kan masih banyak yang di bawah 90%. Ini juga entah kenapa ada yang udah dari beberapa minggu yang lalu udah di 97 tapi nggak lanjut lagi progresnya. Silahkan di ini ya, di santai ya, jangan buru-buru juga. Maksudnya jangan, ya pokoknya tetap fokus ininya, terus jaga kesehatan. Dan ya aku cukupkan aja. Sorry. Kita ada ini dulu, ada foto bareng dulu. Silakan di ini, di open kamera ya. Gimana nih? Nah, silakan. Ada lagi yang bisa? Oke. Mas Ahmad bisa? Kamu nanya, Kak? Nggak bisa, Mas. Oke. Apa tuh? Ini yang udah selesai progres, yang udah selesai kelasnya dari grup kami itu udah seberapa, Kak? Setengahnya udah ada belum? Udah sih, udah setengahnya ya sebenarnya. Udah lebih? Ini sebenarnya kan kalau gak salah 22 gitu ya. Yang lulus tuh udah 12, jadi sekitar 55% udah lulus.
Oke, aku ini ya, screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Oh, 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya. Thank you, Kak.